Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aila Nestira Hiwita, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Marzuki MPDI. Baik, langsung saja masuk ke bab 2 mengenai peran dan tanggung jawab administrasi pendidikan. Nah, yang pertama ada peran administrasi pendidikan. Peran administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Nah, administrasi pendidikan juga mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, koordinasi, pengawasan, dan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual. Nah, administrasi pendidikan juga dikenal sebagai manajemen pendidikan yang sangat penting untuk menjamin kelancaran dan optimalisasi seluruh kegiatan pendidikan. Nah, jadi administrasi pendidikan merupakan aspek penting dalam pengelolaan pendidikan dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi. Diharapkan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, terdapat bidang-bidang yang tercakup di dalam proses kegiatan administrasi pendidikan. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama dari administrasi tata laksana sekolah. Di sini fokus pada pengelolaan operasional sekolah secara keseluruhan yang meliputi organisasi dan struktur pegawai tata usaha. Ini menentukan struktur organisasi dan tugas masing-masing pegawai tata usaha. Nah, organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah. Ya, ini mengatur penggunaan dana sekolah termasuk penggajian, pembelian, perlengkapan, dan pembiayaan operasional. Yang ketiga yaitu korespondensi yang mengatur surat menyurat resmi sekolah. Nah, membuat laporan berkala seperti bulanan, kuartalan, tahunan tentang berbagai aspek sekolah. Nah, yang kepegawaian mengatur proses kenaikan pangkat atau mutasi, penempatan, dan pemberhentian pegawai. Nah, di sini juga pengisian buku. Ini melakukan administrasi dokumen seperti buku pokok, kelapa, rapor, dan lainnya. Nah, yang kedua ada administrasi murid. Ini fokus pada pengelolaan dan pengembangan siswa yang meliputi organisasi dan perkumpulan murid. Ini mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa. Nah, yang kedua ada kesehatan dan kesejahteraan murid, yang menangani masalah kesehatan siswa dan memastikan kesejahteraan mereka. Yang ketiga ada penilaian dan pengukuran kemajuan murid. Di sini mengevaluasi dan memantau perkembangan belajar siswa. Yang keempat ada bimbingan dan penyuluhan. Ini memberikan bimbingan dan konseling kepada siswa untuk membantu mereka dalam proses belajar dan perkembangan pribadi. Nah, yang ketiga ada pembinaan pengajaran. Di sini fokus pada meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan profesional guru yang meliputi usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai. Menilai hasil pendidikan. Di sini mengevaluasi dan memantau hasil belajar siswa. Dan yang terakhir meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Di sini memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru. Nah, di sini administrasi pendidikan memiliki peran yaitu yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, yang ketiga pengordinasian, yang keempat pembiayaan, dan yang terakhir yaitu penilaian. Nah, sebelum masuk ke organisasi, yang pertama yaitu masuk ke perencanaan. Di sini, perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini sumber yang dimaksud adalah sumber manusia, material, uang, dan waktu. Nah, yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian di sini
Proses untuk memilih dan memilah orang-orang yaitu guru dan personel sekolah lainnya, serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menjunjung tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Nah, yang ketiga, pengkoordinasian. Pengkoordinasian ini usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Nah, yang keempat yaitu pembiayaan atau disebut juga dengan budgeting. Nah, di sini kegiatan sekolah ini mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Nah, di sini dimulai dari perencanaan biaya usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana, penggunaan, serta pengawasan. Nah, yang terakhir yaitu penilaian. Di dalam penilaian, dalam waktu-waktu tertentu, sekolah pada umumnya atau anggota organisasi seperti guru, kepala sekolah, dan murid pada khususnya harus melakukan penilaian tentang beberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan atau tercapainya. Nah, di sini yang dimaksud dengan penilaian yaitu memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode pekerjaan tersebut berhasil atau tidak, atau menjamin cara bekerja yang efektif atau efisien, dan memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak. Ya, materi yang kedua membahas tentang tanggung jawab administrasi pendidikan. Nah, di sini ada peran penting dalam administrasi pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam keberhasilan proses pendidikan. Nah, tanggung jawab utama yaitu meliputi perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengawasan, pengarahan, koordinasi, dan terakhir evaluasi. Nah, yang pertama masuk ke tanggung jawab atau planning. Tujuan perencanaan ini yaitu menentukan tujuan pendidikan, menentukan bidang dan fungsi unit kerja, menetapkan jangka waktu, metode, alat, evaluasi, dan sumber dana. Pentingnya perencanaan ini karena perencanaan ini merupakan langkah awal dan syarat mutlak bagi keberhasilan setiap organisasi. Nah, yang kedua, tanggung jawab organisasi atau organizing. Nah, tujuan perorganisasian ini yaitu menyusun struktur organisasi, menetapkan mekanisme kerja, mendistribusikan tugas dan tanggung jawab, dan memaksimalkan kerja sama antar anggota. Nah, pentingnya organisasian ini yaitu karena organisasi ini baik untuk membantu mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Nah, yang ketiga, tanggung jawab penggerakan atau actuation. Tujuannya yaitu penggerakan, membangkitkan motivasi dan kesadaran anggota organisasi untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan. Pentingnya penggerakan ini yaitu untuk menggerakkan secara efektif, mendorong anggota organisasi untuk berpartisipasi aktif dan mencapai hasil yang optimal. Nah, yang keempat ada tanggung jawab pengawasan atau controlling. Nah, di sini tujuan pengawasan yaitu memantau pelaksanaan rencana dan keputusan, memastikan efektivitas program, dan mencegah penyimpangan dari tujuan. Penting pengawasan ini karena pengawasan ini membantu mengendalikan proses pendidikan dan memastikan keberhasilan program. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu tanggung jawab pengarahan. Tujuan pengarahan yaitu memberikan bimbingan dan petunjuk sebelum pelaksanaan kegiatan, menjaga keselarasan kegiatan dengan tujuan pendidikan, dan memotivasi anggota organisasi. Pentingnya pengarahan ini untuk
dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab tadi. Di sini tujuan dari tanggung jawab koordinasi yaitu menyelaraskan kegiatan antar unit kerja, menghindari pemborosan sumber daya, dan memastikan pencapaian tujuan bersama. Pentingnya koordinasi ini baik membangun sinergi antar unit kerja dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, yang terakhir tanggung jawab evaluasi. Nah, tanggung jawab evaluasi di sini bertujuan menilai keberhasilan program, mengidentifikasi kekurangan, dan memberikan dasar untuk perbaikan. Pentingnya evaluasi di sini, evaluasi membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, kesimpulannya, administrasi pendidikan memiliki tanggung jawab yang luas dan kompleks dalam menjalankan proses pendidikan. Nah, dengan menjalankan fungsi-fungsi utamanya secara efektif, administrasi pendidikan dapat membantu mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, itu saja penjelasan materi dari bab 2. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.